Oke, Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan, dan shalawat serta salam juga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Oke, kali ini Hulwa akan, kultum tentang setidaknya kita membersamai orang yang baik gitu ya. Nah, kalian pernah nggak sih merasa kayak ada masa-masanya kita tuh kayak lelah banget sama diri sendiri gitu, yang mana kita itu nggak kunjung baik gitu, kita nggak jadi orang-orang, seperti orang-orang yang sholih gitu ya, atau kita nggak kunjung menjadi orang baik yang kita bayangkan gitu, atau mungkin kita nggak jadi sosok yang bertakwa seperti orang-orang di sekitar kita gitu. Lelah sama diri sendiri yang nggak berhenti menyesal atas perbuatan yang dilakukan gitu. Atau lagi-lagi kita jatuh di kesalahan yang sama. Nah, di saat rasanya kayak sulit sekali menjadi baik gitu ya, seperti kayak ibadah kita nggak kunjung khusyuk, atau tilawah kita nggak meningkat, atau mungkin murojaahnya gitu-gitu aja, di surat itu aja gitu ya. Maka setidaknya setidaknya seminimal mungkin kita membersamai orang-orang yang baik gitu ya. Kita tetap berada di, lingkungan yang baik. Jadi bersamailah mereka gitu ya, para orang-orang sholih, penghafal Quran gitu ya. Walaupun di mana mungkin diri ini yang paling lama menghafalnya, atau mungkin kita cepat lupanya gitu ya, atau pas ujian banyak salahnya gitu, itu nggak apa-apa gitu ya. Tetap bersamailah orang-orang yang sholih, para penghafal Quran. Bersamailah juga gitu ya teman-teman, orang-orang yang selalu bergerak dalam kebaikan gitu, orang-orang yang menghindari keburukan, walaupun mungkin diri kita ini paling lama geraknya gitu ya, paling banyak bercandanya, dan kita paling sedikit banget kontribusinya gitu ya. Tapi tetaplah bersamai orang-orang yang selalu bergerak dalam kebaikan. Lalu kita juga perlu untuk membersamai orang-orang yang selalu bersemangat di majelis ilmu gitu ya. Walaupun mungkin ketika kita membersamainya gitu ya, kita dalam posisi yang nggak jarang ngantuk gitu ya. Terus mungkin catatan kita juga sedikit sekali dalam mencatat gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Tapi tetaplah membersamai orang-orang yang selalu menuntut ilmu gitu. Karena bisa jadi di antara bacaan, ayat Al-Qur'an yang dilantunkan oleh para penghafal Quran, orang-orang yang sholih gitu ya, ada doa-doa yang cepat, terkabul gitu ya, agar Allah berikan kita rahmat-Nya untuk menghafal secara baik gitu, mungkin gitu ya, atau Allah jaga hati kita secara perlahan agar tidak dipenuhi dengan prasangka, iri, dengki, dan sebagainya. Dan bisa jadi gitu ya, di antara gerak-gerak, yang kita ikuti gitu ya, yang walaupun mungkin di awal itu kita ngikutinnya setengah-setengah gitu ya, nggak sepenuh hati gitu ya, bisa jadi kemudiannya Allah akan menurunkan hidayah gitu untuk kita, dan bahkan mungkin taufik gitu ya, agar kita apa, agar kita mampu untuk lebih menguatkan hati gitu ya, mengutuhkan hati seutuh mungkin dengan niat yang lurus, kayak gitu. Mungkin di sini juga kita akan lebih bisa apa, bisa lebih berkontribusi lebih banyak gitu ya, dan selalu kangen terhadap aktivitas-aktivitas yang baik gitu. Perlahan nggak apa-apa. Nah, bisa jadi juga di antara majelis ilmu yang mungkin di awal kita males ikutin gitu ya, sering ngantuknya gitu ya, ternyata Allah turunkan keberkahan kepada kita, terus juga Allah turunkan ampunan, Allah turunkan rahmat gitu ya, yang akan membuat kita lebih semangat dalam menuntut ilmu gitu ya, membuat kita selalu ingin mencari serta memperdalam ilmu yang mana menjadi, apa ya, dampak kepada iman kita yang akan, menjadi lebih kokoh iman kita gitu. Sehingga di sini kita lebih bisa tunduk kepada Allah dan, takjub akan kebesarannya. Oleh karena itu teman-teman, bersamailah mereka yang baik, dimanapun kita,
baik misalkan kita masih di asrama, atau mungkin misalkan kita sudah nggak di asrama ya, atau ya contohnya misalkan nanti Kak Nur atau Kak Nuril atau yang lainnya sudah nikah gitu ya. Jadi tetaplah cari lingkungan yang baik gitu ya, orang-orang yang baik gitu, agar kita terjaga gitu. Karena kita tahu ya, orang-orang baik itu mungkin di saat kita lagi merasakan futur imannya, atau misalkan kita lagi merasakan iman kita dalam keadaan stabil, mereka akan selalu menjaga kita dalam kondisi apapun gitu. Mereka akan selalu menjadi supporter terbaik untuk kita agar kita tetap istiqomah gitu ya. Mungkin di saat kita lagi fokus banget mengejar dunia sehingga kita lalai gitu ya, mereka akan bantu untuk mengingatkan kita. Nah, di mana kita juga tahu bahwa orang-orang seperti itulah yang mana akan menolong kita di surganya kelak, atau jika ternyata ketika penghisapan kita itu ternyata lebih berat ke kiri, maka merekalah orang-orang solih itu yang akan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, dulu di dunia dia temanku dalam lingkaran kebaikan," gitu ya. Maka mudahkanlah hisapnya, maka mudahkanlah perhitungannya gitu. Dan mungkin ketika kita ternyata tidak ditemukan di surga, mereka akan bantu untuk mencari kita. Mereka akan minta kepada Allah, "Ya Allah, mana si fulan gitu yang dulu setiap hari selalu membersamaiku dalam kebaikan," gitu ya. Maka orang-orang solih itu yang akan membantu atau menjadi perantara kita untuk masuk ke surganya kelak gitu. Dan seperti yang kita tahu bahwa ketika nanti di hari akhir gitu ya, kita akan dikelompokkan gitu ya, bersama dengan ruh-ruh yang sama gitu ya. Kalau misalkan dulu lingkungan kita orang-orang solih, maka kita akan dibersamakan dengan mereka yang kita selalu bersamai gitu. Nah, kalau misalkan dari dulu kita dibersamakan dengan orang-orang yang kafir gitu ya, maka kita pun akan dibersamakan orang-orang itu gitu. Di mana tadi yang seperti yang Hulwa bilang, bahwa kalau misalkan kita nggak sanggup menjadi sinar di tengah kegelapan gitu ya, maka kejarlah sinar itu, sehingga dari sinar itu kita akan tertular sinarnya juga gitu. Itu lebih baik dibandingkan kita harus menjatuhkan diri yang mana kita nggak mampu untuk menghadapinya. Di mana Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman," gitu ya, "bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya," gitu, "dan berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung," gitu. Quran surah Al-Maidah ayat 35. Nah, di sini semoga dari ini semua gitu, kita tetap berusaha untuk membersamai orang-orang baik, walaupun mungkin kita merasa iman kita turun atau yang lainnya gitu ya. Jangan sampai kita justru malah menjauhi orang-orang tersebut gitu ya. Jangan sampai kita malah insecure terhadap orang-orang itu gitu. Nah, semoga Allah selalu menjaga kita, Allah eratkan ukhuwah kita, dan Allah kumpulkan kita kembali di surganya kelak, karena kebahagiaan yang hakiki adalah yang mana Allah kumpulkan kita kembali di surganya kelak. Mungkin itu aja dari Hulwah. Kita tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.